Seperti yang tadi udah gue bilang ya, gue bakal membahas 10 hal yang kita ingat dari karir Valentino Rossi. Ada kejadian-kejadian atau rivalitas yang seru sama siapa aja dan kejadiannya apa aja. Valentino Rossi hampir saja tertimpa motor. Jadi ada kecelakaan yang terjadi di MotoGP Austria 2020. Akhirnya Rossi menghindar keluar trek. Terus dia panas kan, karena ngerasa dicurangin. Terus akhirnya Rossi coba nyalip di trek lurus sambil jari tengah ke Biaggi. Yang keenam ini pasti diingat sama Anda fans MotoGP. Ketika itu di tahun 2005 di sirkuit Jerez di Spanyol. Dan juga pastinya stiker warna-warni bertuliskan 46 udah ada di motor kita. At least pernah ada di motor kita atau kita sering lihat di mana-mana. Dari helm dan juga banyak stiker-stiker yang nempel di banyak barang yang kita punya. Yang jelas, thank you the doctor, Grazie Vale. Welcome to the Sports Show. Karena Sports Show bukan cuma sepak bola ya. Jadi kali ini kita akan membahas seorang legenda di balap motor MotoGP, yaitu Valentino Rossi yang memutuskan untuk pensiun. Sebenarnya waktu dia secara resmi ngasih tahu keputusannya untuk pensiun gitu ya, banyak yang ngira kayaknya ini cuma pengumuman kalau dia bakal pindah ke tim VR46 yang dia punya gitu di musim depan. Dan akhirnya The Doctor memutuskan bahwa dia resmi pensiun di akhir musim ini, dan dia sudah berkarir selama 25 tahun sejak tahun 1996. Dia punya banyak rekor ya, seperti satu-satunya pebalap yang menyandang 9 gelar juara di atas Giacomo Agostini ya. Dia juga juara di 4 kelas yang berbeda. Terus juga juara pertama terbanyak sepanjang sejarah, pebalap pertama yang naik podium terbanyak sepanjang sejarah dengan jumlah 199 podium sampai video ini direkam ya. Dan pebalap yang naik podium terbanyak juga dalam satu musim dengan 16 podium di tahun 2003, 2005, dan 2008. Dan juga pebalap pertama dengan 23 podium beruntun dari Grand Prix Portugal di 2002 sampai Grand Prix Afrika Selatan di 2004 ya. Jadi 2 tahun tuh podium beruntun, dan juga start terbanyak di MotoGP dengan total sejauh ini 363 kali. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang ya, gue bakal membahas 10 hal yang kita ingat dari karir Valentino Rossi. Ada kejadian-kejadian atau rivalitas yang seru sama siapa aja dan kejadiannya apa aja. Tapi sebelum itu, pengen berterima kasih juga sama Altar Studio yang luar biasa banget udah menyiapkan venue yang oke. Kalau misalnya lo pengen punya venue yang bisa ngerekam podcast, buat bikin video kayak gini, atau apapun produksi buat konten lo, langsung aja di Altar Studio. Ini bisa lihat di Instagram di altarstudio.id. Sebenarnya wajar kalau Valentino Rossi itu sangat berprestasi, karena dia udah mulai balapan dari umur 5 tahun dan akrab banget nih sama dunia balap dari kecil gara-gara bokapnya yang bernama Graziano Rossi itu adalah mantan pebalap 250cc. Nah, 10 fakta yang tadi gue bilang ke lo, yang pertama adalah dia ini punya karir yang cukup luar biasa karena mau mengawali karir di Grand Prix 1996 di kelas 125cc bersama Aprilia. Debutnya di Malaysia, kemenangan perdana di Austria. Terus setahun kemudian dia dapat 13 podium, 11 kemenangan, akhirnya jadi juara dunia kelas 125cc. Dan akhirnya 2 tahun kemudian dia naik kelas ke 250cc dan menjadi runner-up di bawah Loris Capirossi yang waktu itu jadi juara dunia. Dilanjut, di musim keduanya akhirnya bisa menjadi juara dengan 9 seri yang dimenangkan. Direkrut sama Honda tahun 2000, naik kelas ke 500cc. Terus jadi juara dunia di 2001, 2002, 2003. Jadi cukup butuh 2 tahun aja langsung hat-trick gelar gitu kan. Dan sayang banget Rossi sama Honda harus berakhir di 2004 karena ada masalah sama direksi Honda. Dia nyebrang ke Yamaha yang jelas-jelas rival langsung, dan sempat menjadi juara di 2004-2005, tapi puasa gelar 2006-2007, 2 tahun dia nggak bisa menang. 2008-2009 akhirnya menjadi juara lagi.
Tapi memang karir Rossi nggak berjalan mulus. Pas dia pindah ke Ducati, sempat jeblok di tahun 2011 dan 2012. Dia balik ke Yamaha, menemukan performa lagi, tapi ya belum bisa nambah gelar sampai sekarang. Dia sekarang di Petronas Yamaha, masih kurang bagus dan akhirnya memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini. Yang kedua adalah Bonica Claudia Schiffer di tahun 1997. Jadi Rossi ini bukan cuma pebalap hebat, tapi dia adalah entertainer yang bisa menghibur para penggemar seluruh dunia. Jadi waktu dia menang balapan pertama di tahun 97, masih di 125cc gitu, dia ada selebrasi menggendong Bonica Claudia Schiffer untuk ngeledekin rival beratnya waktu itu, yaitu Max Biaggi, karena katanya Biaggi waktu itu sangat dekat dengan supermodel Naomi Campbell. Jadi dia nggak mau kalah, dia bawa boneka Schiffer berkeliling Mugello di Italia ya, sebagai bentuk provokasi lah, sindiran untuk Max Biaggi yang mengawali rivalitas Rossi dan Biaggi sampai tahun-tahun setelahnya. Yang ketiga, Rossi juga sempat menabrak orang tidak berdosa. Jadi tahun 1999 Rossi itu kan juara ya, juara di sebuah seri di Mugello Italia, pastinya sebagai tuan rumah. Terus banyak fans yang mengerubungi. Terus dia nggak bisa keluar, akhirnya dia coba berkelit dari penggemarnya, dari kepungan, tapi malah ternyata menabrak jurnalis. Gara-gara dia buru-buru gitu. Dan ini terjadi lagi di tahun 2016, waktu dia menang di sebuah seri, terus dia berusaha meloloskan diri dari para fansnya gitu kan. Terus dia malah tanpa sengaja menabrak cewek bernama Ana Cabainas Vazquez di MotoGP Valencia 2016 yang lagi selfie. Ternyata ditabrak, dan Rossi udah minta maaf sebenarnya ke media kalau dia nggak sengaja ngelakuin itu. Tapi ternyata Ananya nggak maafin. Akhirnya Ana menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tinggi Valencia, akhirnya yang membuat Rossi dipidanakan, walaupun akhirnya berlangsung damai juga sih. Yang keempat ini cukup horor ya, karena Valentino Rossi hampir saja tertimpa motor. Jadi ada kecelakaan yang terjadi di MotoGP Austria 2020. Ketika itu ada insiden kecelakaan antara Franco Morbidelli dan juga Johan Zarco. Ketika itu kecelakaan dan akhirnya motor dari keduanya itu terbang di atas lintasan gitu. Itu hampir kena banyak pembalap, salah satunya adalah Valentino Rossi. Dan akhirnya balapan dihentikan terlebih dahulu, dan Rossi bilang dia shock ngeliat tuh motor depan muka dia hampir saja mengambil nyawanya. Yang kelima ini perseteruan klasik antara Valentino Rossi dan juga Max Biaggi. Di tahun 2001 di sirkuit Suzuka Jepang, Rossi coba nyalip Biaggi di trek lurus, terus dihalangin sama sikutnya Biaggi gitu ya. Akhirnya Rossi menghindar keluar trek. Terus dia panas kan, karena ngerasa dicurangin. Terus akhirnya Rossi coba nyalip di trek lurus sambil jari tengah ke Biaggi. Dan akhirnya Rossi keluar sebagai juara, sementara Biaggi ada di posisi 3. Dan ini juga terjadi di Phillip Island di 2001 ya, di Australia, ketika Rossi ini pengen jadi juara di musim itu. Akhirnya dia harus menang. Dan akhirnya dia finish pertama, dan catatan waktunya terpaut tipis saja 0,013 detik dari Biaggi, dan memberikan Rossi gelar juara di tahun 2001. Yang keenam ini pasti diingat sama Anda fans MotoGP. Ketika itu di tahun 2005 di sirkuit Jerez di Spanyol, Rossi terlibat perseteruan dengan Sete Gibernau ya. Jadi waktu itu sengit banget balapannya, apalagi Rossi sebagai juara bertahan gitu. Dan di lap terakhir saling susul sampai di tikungan terakhir banget, bener-bener tikungan terakhir, Rossi memanfaatkan celah dan menyalip Gibernau di bagian dalam. Jadi sikunya Gibernau itu nabrak motornya Rossi, akhirnya dia mental keluar lintasan, dan akhirnya Rossi menang, juara dunia. Gibernaunya mundur ke posisi ke-7, bikin persaingan antara Rossi dan Gibernau panas sejak itu. Yang ketujuh, kali ini Rossi berseteru dengan Casey Stoner di tahun 2008 di Laguna Seca. Ketika itu Ducati lagi oke banget ya, bersama Casey Stoner yang sempat menjadi juara dunia di tahun 2007 semusim sebelumnya. Dan sebelum laga di Laguna Seca itu, Casey Stoner itu berhasil juara di seri sebanyak 3 kali berturut-turut.
Jadi ini rekor pengen diperpanjang jadi kemenangan 4 beruntun. Di Laguna Seca, Rossi mengeluarkan manuver yang dianggap kontroversial dengan menyalip Casey Stoner di tikungan corkscrew yang bikin si Rossi itu keluar dari track ya, sedikit menyenggol Stoner saat masuk kembali ke track, dan akhirnya Rossi mimpin balapan sampai finish. Dan Stoner terhenti karena dia melebar keluar track dan terperangkap di gravel, sehingga dia protes, merasa ini kayaknya kontroversial nih. Tapi ya tetap aja hasil yang dicatat, Rossi memenangkan seri Laguna Seca 2008. Yang ke-8, Rossi berduel dengan Marc Marquez. Asen 2015, sirkuit favorit Rossi karena dia sejak latihan bebas sampai kualifikasi mendominasi dan mendapat tantangan dari sang juara dunia ketika itu, Marc Marquez, yang pengen mengakhiri periode sialnya di musim itu. Akhirnya Baby Alien, julukan dari Marc Marquez, punya motivasi tinggi, pengen ngelawan Rossi gitu ya. Dan Rossi berhasil meng-overtake Marquez dan memimpin lomba di lap akhir. Dan menjelang tikungan terakhir banget, mirip-mirip sama Gibernau yang tadi ya, Marquez coba menyalip dari bagian dalam track. Dan gak mau kalah, Rossi tancap gas, sedikit menyenggol Marquez. Dan Rossi sempat keluar lintasan sebentar, tapi tetap menang. Marquez finish di urutan kedua dan merasa kemenangan Rossi ini gak sah karena melintasi gravel. Tapi tetap aja Rossi menang, terlepas dari kontroversinya, tetap akhirnya bisa unggul atas Marquez di ASEAN 2015. Dan perseteruan Rossi dan juga Marquez nggak selesai sampai di situ aja. Lanjut di sirkuit Sepang di Malaysia, ini cukup dikenal juga pastinya, dikenang sama fans MotoGP karena sebenarnya Rossi selisih poinnya ketat sama Jorge Lorenzo. Tapi ternyata Marquez menghambat Rossi, sepertinya ingin membantu Lorenzo meraih gelar juara dunia dengan cara dia sengaja menghambat lajunya Rossi gitu. Terus salip-menyalip terjadi, terus Rossi mulai sebel, akhirnya dia dengan sengaja menendang motor Marquez. Ya ini sempat heboh gitu di zaman itu. Akhirnya Rossi diganjar penalti, start dari posisi paling belakang di seri terakhir di Valencia, Spanyol. Yang ke-9 di sesi latihan bebas 2016, San Marino ketika itu sama Alex Espargaro. Sebenarnya mereka nggak terlalu saingan ya kalau secara kompetisi gitu. Cuma sempat di sebuah wawancara Rossi bilang kalau dia sempat kesel sama Espargaro gara-gara sengaja menurunkan kecepatan motornya sebelum masuk ke pit. Jadi Rossi langsung keluar lagi tuh jari tengah ke Espargaro karena dia merasa ini bukan kali pertama Espargaro membahayakan keselamatan pebalap lain. Jadi kenapa dia sengaja pelan-pelan kayak gitu. Itu kan menghambat laju gue gitu dia bilang. Jadi akhirnya bermasalah lah sama Espargaro. Yang ke-10 tentang kabar terbaru dari Rossi. Katanya sih walaupun dia pensiun ya dari MotoGP, katanya dia mungkin akan pindah ke balapan mobil karena dia udah cukup sering juga untuk ikutan kompetisi di balapan mobil. Dia pernah ikutan WRC Rally Great Britain ya, Rally Championship gitu. Terus dia pernah menang di Monza Rally sebanyak 2 kali. Dan juga dia pernah bertanding untuk endurance racing di 24 Hour of Le Mans gitu di Prancis. Dan dia katanya mungkin aja akan mengendarai Ferrari di World Endurance Championship di 2022. Jadi udah nggak asing lah dengan kompetisi balapan mobil. Jadi beda ya dari motor ke mobil tapi tetap balapan lah. Jadi dia ingin menyalurkan hobinya karena selama ini dia bilang kalau ikutan balapan mobil sedikit meredakan stres dari balapan-balapan motor yang biasanya sengit banget salip-salipannya sampai tikungan terakhir. Itulah cerita perjalanan karir dan juga kontroversi dari Valentino Rossi. Kalau misalnya lo ternyata ada fakta lain yang belum gue omongin di sini gitu, atau ada kejadian tentang Rossi yang penting banget, yang berkesan buat lo, langsung tulis aja di kolom komen supaya bisa sama-sama sharing ya. Siapa tahu ada yang kelewat belum gue bahas gitu. Dan pastinya Valentino Rossi ini udah membuat kita suka MotoGP. Walaupun mungkin bukan jagoan lo, tapi keseruan dari setiap balapan yang melibatkan Rossi bener-bener bikin kita punya kenangan manis, kenangan yang sangat indah berkesan tentang MotoGP. Dan juga pastinya stiker
warna-warni bertuliskan 46 udah ada di motor kita. At least pernah ada di motor kita atau kita sering lihat di mana-mana. Dari helm dan juga banyak stiker-stiker yang nempel di banyak barang yang kita punya. Yang jelas, thank you the doctor, Grazi Vale.